Halo Gadgeters, Hani di sini dan ini adalah video rekomendasi personal episode ke-9. Ya, ini buat yang ikutin dari episode pertama mungkin tahu ini sebetulnya segmen video yang coba-coba eksperimen. Dan penontonnya masih sepi juga sampai sekarang sebetulnya, tapi tetap saya lanjutin karena banyak komentar-komentar positif yang bikin saya terharu. Banyak komentar positif yang minta video ini tetap dibuat, tetap bertahan gitu. Entah sampai kapan, karena penontonnya masih sepi terus, tapi ya semoga kali ini bisa makin ramai lah. Ya wes gitu aja, kita mulai. Email yang pertama, rekomendasi flagship 12 jutaan dari Bayu. Assalamualaikum Bang, saya Bayu dari Bandung. Waalaikumsalam Bayu. Mau tanya rekomendasi HP all-rounder dengan budget 12 jutaan. Kebutuhannya kamera video paling stabil, dan foto wajib yang terbaik. Performa ngebut buat MLBB dan Genshin. 3. Nggak boros baterai. Saya masih bimbang antara Vivo X100, Xiaomi 14, Samsung S24, atau kalau iPhone series mana di harga segitu yang worth it. Tolong carikan satu aja HP-nya Bang, mau iOS atau Android nggak masalah karena pernah pakai keduanya, dan untuk saat ini masih pakai HP murah 1 jutaan Samsung A03s, mau langsung upgrade ke flagship. Terima kasih. Oh Bayu, ini gimana ceritanya nih dari HP sejutaan Samsung A03s mau langsung ke flagship? Kalau kamu lagi pas nonton video ini tahu ceritanya nih di kolom komentar ya, karena ini menarik nih, dari HP sejutaan langsung ke flagship. Nah ini udah ada pilihannya. Kalau kamera video so far yang terbaik masih iPhone, kalau harus Android masih Samsung. Tapi kalau foto, wah ini selera, tergantung tiap orang bisa kasih jawaban yang berbeda. Kalau performa ngebut buat main MLBB ya, dan Genshin, kalau di harga sini saya percaya ini pilihannya yang udah dibikin di sini semuanya itu udah nggak ada masalah. Mau MLBB mau Genshin rata kanan tuh udah aman. Nggak boros baterai. Kalau S24 yang reguler mungkin agak boros ya. Kalau iPhone yang boros tuh cuma iPhone mini sama SE. Tapi sisanya harusnya Vivo X100 Xiaomi 14 sih harusnya aman ya. Oke, kalau rekomendasi satu aja, kalau iPhone berapa ya 12 juta nih? iPhone 13 ya? 13 jajan udah 8 juta nih. Oh, kalau iPhone jangan garansi ini. iPhone mesti garansi wing biar gratis asuransi. Kalau beli yang lain mesti beli lagi asuransinya, disuruh beli. Katanya garansi software itu berulang tiap tahun untuk garansi software, saya nggak paham. iPhone 14 gak sih? Oh, kok ini masih mahal ya? iPhone 14, wah, mending iPhone 15 13 juta. Berarti nggak masuk ya. iPhone 13 di 9,9 yang 128. Aduh sayang 256 sih. Kalau 256 udah ada, mending ambil 256. Karena 128 pasti nggak cukup, kecil banget ya buat jangka panjang ini ngomongnya. 12 sih paling ideal ya. 12 kan ini belum termasuk charger, ntar mesti beli charger segala macam, casing segala macam, pasti 12 lebih gitu. Ada nih warnanya. Oh iya ada. Kalau warna lain ada nih, ada blue, midnight atau starlight. Saran saya sih kalau iPhone ambil iPhone 13 yang 256 itu harganya 12 pas. Tapi belum termasuk charger, belum termasuk casing. Cuma ini udah termasuk asuransi ya, jadi nggak perlu lagi asuransi. Dan garansi hardware dan software. Kalau mau Android, Samsung S24 juga oke. Saya concern agak ke baterainya sih. Baterainya nggak jelek, cuma bukan yang terbaik di antara Vivo dan Xiaomi gitu. Oke, itu aja Bayu ya. Kalau masih ada yang mau ditanyain, komentar di bawah ya. Kita ke email yang berikutnya. Email yang kedua dari Bang Aditya. Selamat sore Gadget Gaul. Mau minta rekomendasi handphone dengan syarat budget 5-7 juta, bisa mengurangi ke 8 juta. Kamera punya sensor yang bagus dan bisa zoom, apalagi punya periskop lebih bagus. Ketiga, chipset mumpuni dan punya ISP yang bagus yang mendukung kameranya. 4, layar semoga AMOLED. Terima kasih. Salam Dewa. Oh, Bang Aditya panggilnya Dewa. Oke, Dewa, ini budgetnya cukup lebar ya, antara 5-8. Ini sih menurut saya sweet spot ya. Pilihan HP itu udah bagus-bagus lah. Kalau mau periskop di harga segini, ini pilihannya kayaknya cuma satu ya, Realme 13 Pro Plus. Ada yang nggak sih GT6 nggak ya? Nggak periskop ya? Iya, Realme 13 Pro Plus kalau periskop. Ya kecuali mau HP-HP Samsung yang jadul ya, yang misalnya S21 Ultra atau S22 Ultra, tapi saya nggak tahu itu masih ada yang barunya nggak. Itu kayaknya harus beli second deh.
Terus chipset yang mumpuni dan punya ISP bagus yang mendukung kameranya. Chipset yang mumpuni jelas kalau di harga segini paling bagus chipsetnya ya Xiaomi 14T. Layar semoga bisa AMOLED. Kayaknya harga segini semua layar AMOLED. Emang ada yang harga AMOLED di harga segini. Kalau bisa zoom sih banyak ya, ada S23 FE, S23 kalau S24 belum dapat, S23 FE paling yang 256. Ada A55 di sini oke juga, tapi chipsetnya memang ya kalau buat kamera oke, cuma kalau buat main game, cuma ini nggak sebut main game ya, jadi seharusnya sih aman. Banyak sih pilihan ini, mungkin next time bisa lebih tambahin poin-poinnya kayaknya ini. Kalau buat kebutuhan ini ya, ini sih Samsung A55 atau S23 FE udah masuk gitu. Kalau mau lebih adventurous dikit, adventurous tour petualang dikit, 14T cuma ya lagi-lagi ini area masih nyoba. Di harga sini juga sebetulnya ada Vivo V40 ya. Ini udah co-op sama Zeiss. Ini pakai Snapdragon 7 Gen 3, prosesor chipset yang bagus juga. Cuma ya itu, lebih bagus yang mana itu masih perlu dites lagi sih. Oke, itu aja ya Dewa ya. Kalau masih ada yang pengen tanyain, komentar di bawah. Next kita ke email berikutnya. Yang ketiga. Dari Raffi Maheswara. Halo Bang, namaku Putra. Oke, agak beda ya. Asal Batang. Batangnya Jawa Tengah kan ya. Dan aku masih pelajar. Mau minta rekomendasinya dong. Budget 3-5 juta. Kebutuhan main PUBG M minimal 60 fps. Buat kamera yang stabil depan belakang. Pengalaman 4 tahun pakai Samsung A50s udah nggak tahan sama memorinya yang masih 64 GB. Udah gemeteran nih HP. Untuk mereknya Samsung aja, cuma bingung mau milih A34, A54, atau A35. Terima kasih Bang. Sebelumnya sukses terus, aku suka konten begini. Thank you. Budget 3-5 juta buat main PUBG, ini saya asumsi ya PUBG Mobile ya, bukan PUBG yang satu lagi. Buat kamera stabil depan belakang, 4 tahun pakai A50s. 50s itu tahun berapa ya? Ya ada kali ini 4 tahun ya. Tapi saya selalu konsisten tetap mau Samsung. Karena banyak orang sekarang khawatir sama Samsung karena ya itu satu, green line, 2, service center yang dikit-dikit kesalahan user gitu. A34, A54, dan A35 menarik sih, dia masih mention A34 ketika ada A35. Karena ya, A54 sama A35 ini kan dia pakai chipset yang sama ya, Exynos 1380. Sementara A34 ini pakai Dimensity 1080. Kalau buat main game, memang Dimensity kelihatan lebih diunggulkan MediaTek dibandingkan dengan Exynos. Kalau Exynos tuh lebih titik berat ke kamera. Cuma kalau kita ngelihat dari benchmark ya, ini saya ngambil benchmark dari Nano Review. Ini sebetulnya bagusan di Exynos gitu, karena ya memang lebih baru juga gitu Exynosnya. Sementara keluhannya mungkin kalau buat main game itu adalah Exynos ini panas gitu. Tapi ada argumen yang bilang juga panasnya ini kan karena bodi HP-nya gitu. Kalau bodinya dari blender dipegang nggak panas, cuma di dalamnya panas di dalam HP-nya. Sedangkan kalau bodinya kayak bodi kaca, itu penyebaran panasnya nyebar. Menarik sih sebetulnya A34 ini 8/256 udah harganya di bawah 3 juta. Oke, yang anggap di bawah 4 juta lah, ini 8/256 kondisi baru. Pilihan ini semua bagus sih. A34, A54, A35. Saya pribadi, kalau saya sendiri ya, kalau saya lihat nih pakainya kan 4 tahun. Pakai cukup lama. Mending ambil yang baru aja sih. Langsung pakai A35. A35 kemarin Arya udah nyoba bikin setelah 6 bulan. Dan A35 ini touch sampling rate-nya lumayan bagus. FPS-nya smooth action nggak salah untuk PUBG ini. Itu aja ya Putra. Semoga membantu. Raudo Sindako. Wah, email agak panjang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Selina. Hai Selina. Jarang-jarang ada cewek yang email. Maaf, pakai email HP kakak saya yang HP-nya Ulefone Armor 26 5G. Ini HP yang tough banget. Saya lagi pakai HP Oppo A37F selama 8 tahun. Dan HP-ku masih lancar. Walau sudah panas sih. Saya disarankan oleh Aldo, teman saya yang sekarang udah pakai HP Oppo Reno 11F 5G. Katanya kalau mau tanya rekomen HP kesini aja, oke. Thank you Aldo, makasih. Ini jadi karena panjang, jadi saya simpulkan aja. Jadi Selina ini budgetnya 4-7 juta. Dia butuh kamera belakang yang hasilnya bagus dan jernih. Kalau bisa pas rekam video juga stabil, harus ada OIS.
Untuk game bisa buat emulator PS2, layar harus ada Gorilla Glass atau Panda Glass, punya IP rating, SIM tray harus hybrid atau triple slot, yang penting ada SD card karena dia pakai SD card. Kemudian RAM dan storage kalau bisa 8/256 atau 12/256 atau yang 512 GB. Harus ada chargernya di dalam box kotak, nggak mau terpisah, berarti ini Samsung harus dicoret, soalnya saya malas keluar biaya tambahan buat charger doang. Bagiku charger bawaan pabrik itu awetnya lama. Oke, kalau bisa sih yang brandnya yang sama Oppo to Oppo. Bukan Apple to Apple, tapi Oppo to Oppo. Atau kalau ada brand lain yang lebih bagus nggak apa-apa kok, asal kebutuhan di atas terpenuhi. Oke, catatan. Saya takut kalau udah beli HP, keluar HP yang baru lagi. Soalnya takut dan agak trauma saya, kecuali kalau speknya keluar terbaru kurang bagus dari yang sebelumnya. Plus, SIM-nya 2 nano sih fine-fine aja. Takutnya kalau speknya lebih bagus, apalagi SIM tray-nya hybrid, nampung SD card kan saya agak nyesel. Demikian, mohon maaf kalau kepanjangan. Oke, Selina. Samsung coret ya, karena nggak ada chargernya. Kalau bisa Oppo. Oppo di harga 4-7 juta, saat ini ada Reno 12. Reno 12F, Reno 12 aja, sama Reno 12 Pro. Cuma seingat saya, ketiganya ini pakai chipset MediaTek, which is ini kurang oke buat emulator. Bisa, cuma agak sulit. Tapi kalau Reno 12F mungkin bisa masuk tuh yang 4G ya kita ya. Pas banget. Ada Reno 12F. Reno 12F. Ya nih, hybrid nih. Dia bisa ada SIM 1, di belakangnya ada SIM 2 atau memory card. Ntar si editor mungkin tambahin biro kali ya, atau nge-zoom gitu. Oke, berarti Reno 12F 4G masuk 4 juta, 4,3 ya tadi ya. Agak sulit buat nemuin yang 7-7-nya ada. Mungkin kalau gadgeters yang tiba-tiba bisa nemuin, tolong bantu saya komentar di bawah. Tapi saya sih nggak berhasil nemuin yang 7-7-nya ini masuk kriteria dari Selina. Kalau harus Oppo, itu Oppo Reno 12F. Cuma dia nggak ada OIS. Tapi kalau mau yang feel-nya mirip-mirip kayak Oppo dan ada OIS, itu ada Realme 13 Pro Plus. Kebetulan masih pegang juga Realme 13 Pro Plus. Jadi langsung aja kita buka SIM tray-nya. Apakah hybrid? Ternyata tidak. Ini dual nano SIM. Dual SIM. Gitu sayang sekali. Nah, saran saya sih file-file penting itu dipindahin aja. Ambil yang 512 Realme 13 Pro Plus-nya, dipindahin ke internal gitu. Buat file-file penting plus game PS2. Oke, itu yang catatannya gini. Kalau untuk HP-HP kelas menengah, Oppo, Vivo, Realme, ini biasanya keluar tiap 6 bulan sekali. Beda dengan Samsung, itu setahun sekali. Gitu sih, Selina. Oke, cukup ya. Jadi saya nggak bisa bantu 100% sama. Kalau ada yang bisa bantu 100% sama, tolong banget di kolom komentar. Karena untuk menghemat durasi, kita lanjut aja ke email yang berikutnya. Email berikutnya, email terakhir dari Mas Haji dari Samarinda. Alhamdulillah Bang, saya kebetulan ada budget buat ganti HP sama saya Redmi Note 8 yang kata Bang David gadgetin HP goib. Udah 4 tahun makanya dan udah pernah ganti baterai sekali. Dan tombol sering ke dalam karena keseringan pencet padahal udah servis sebelumnya, dan tetap aja tombolnya nggak keluar ke permukaan. Wah ini sucks sih, nyebelin banget. Bisa nggak rekomendasi HP untuk saya dengan budget 2-3 juta? Kebutuhan OS-nya itu HyperOS atau ColorOS atau OS lain yang abang rekomend deh. Oke, HP 2-3 juta, HyperOS, ColorOS. Berarti pilihan pertama Redmi ya ini. Ini harganya kayak harga Redmi Note 13. Jadi untuk kebutuhan ini dengan budget 2-3 juta, ada 2 yang bisa saya saranin. Poco X5 Pro yang 6/128 itu harga 3,1, lebih budget 100.000. Semoga bisa nambah. Tapi kalau seandainya tidak bisa nambah sepeser pun dari 3 juta, karena budgetnya kan 2-3 juta, bukan 2-3 jutaan ya. Kalau 2-3 juta sih pasti 3,1 aman gitu. Karena 2-3 juta asumsi saya itu di bawah 3 juta. Mungkin ada Realme 13 pakai Snapdragon 685, layar 120 Hz,
terus ada headphone jack, speaker ganda, terus ya jack headphone ada, ya baterai 5000 udah standar, udah Dolby Vision. Ini nggak ada Dolby Vision sih, Ji ya. Cuma kalau untuk spek lainnya udah masuk kecuali Dolby Visionnya sih. Ya udah sih Ji, ini paling deketin, yang paling mereka sih nih. Kalau bisa tambah 100.000 ya Poco X5 Pro 3,1 atau Realme 13, harganya di bawah 3 juta, 2,9. Ya ini harga resmi ya, tapi kalau harga di pasaran pasti di bawah itu. Oke, itu aja video rekomendasi personal kita di episode yang ke-9. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Mantap. Keren banget. Terima kasih juga buat yang udah kirim email. Kalau misalnya masih ada yang pengen ikutan, baca aja caranya di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang kurang tepat informasi yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang kurang akurat, dikoreksi aja di kolom komentar. Oke, saya Hadi Gunawan. Di belakang kamera ada Tama, kami undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!